Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Kinanti Resnendah Takarya. Aku dari mahasiswa semester 6 Universitas Pasundan. Jadi di sini kita mau bincang-bincang sedikit terkait dunia seni pantomim gitu dengan salah satu tokoh yang ada di Bandung nih. Jadi sekarang aku lagi sama Pak Wanggi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu gitu. Ya, nama saya Wanggi Hud, saya seniman pantomim berdomisili sekarang di Bandung. Dari Bandung. Asalnya dari Bandung juga, Pak? Asalnya saya dari Cirebon. Dari Cirebon. Betul. Oh iya. Oke, kayak kalau umurnya apa berapa? Ya, usia saya sekarang menginjak 36 tahun. 36 tahun. Mulai berpantomim dari kapan, Pak? Sudah 20 tahun lebih Wah, berpantomim. udah lama berarti Udah ya, Pak? lama. Oke. Sebelumnya aku mau nanya, seni pantomim kan ya, Pak? Iya. Menurut Bapak sendiri, seni itu apa sih gitu? Bapak Iya. mengartikan si seni itu apa gitu? Ya, seni itu yang pasti hidup di antara manusia ya, gitu ya. Seni itu pasti akan terlihat indah, gitu ya. Itu akan terlihat juga nyaman, damai, tenang, gitu ya. Nah, banyak tuh kalau kita melihat seni apapun gitu, apalagi yang sekarang ibaratnya abstrak dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi seni itu salah satu bentuk keindahan seperti alam yang kita nikmati dengan udaranya, dengan hutannya, gitu ya. Gitu. Jadi memang seni juga bisa membuat kesegaran, seni juga bisa membuat daya kritis kita dan berpikir kita, gitu ya. Gitu. Untuk apa? Untuk bisa kita melihat kembali bahwasannya seni ini ada di alam semesta ini. Oke. Seni itu hidup di antara manusia gitu ya. Tadi Iya. bisa jadi kesegaran juga, bisa Betul. jadi daya kritis pemikiran setiap manusia gitu ya, Betul. Pak. Oke. Bapak sendiri dari dulu sudah menggeluti seni atau memang pernah berprofesi di bidang lain gitu? Tidak di bidang lain tapi di seni pantomim. Oh, berarti dari Ya, setelah lulus sekolah Betul. sudah menggeluti gitu ya? Iya, jadi memang dari teater, terus saya alumni STSI Bandung, sekarang ISBI. Oh, dari ISBI Iya, ya. saya mengambil minat pintodaraan. Nah, selama sejak 2004 saya mendalami dunia pantomim, menemukan literatur dan sebagainya sampai hari ini gitu. Tapi disiplin saya adalah aktor di teater. Oke. Saya banyak juga ya melihat Bapak gitu dalam Bapak berpantomim selama ini di Bandung gitu, karena saya juga pernah, kalau Bapak tahu LPM Jumpa, Bapak pernah datang ke LPM Jumpa. Nah, betul. iya di situ saya juga melihat Bapak gitu dalam berpantomim itu gitu. Bapak sendiri kan apakah ada isu-isu atau tema-tema khusus yang dibawakan dari pantomim itu sendiri, atau memang hanya sebuah seni aja gitu, atau itu tuh sebuah alat untuk perlawanan di isu-isu yang sedang ada gitu sekarang? Ya, jauh sudah terjawab ya tadi. Iya. Nah, jadi memang melalui pantomim saya bisa menyuarakan atau menyampaikan pesan-pesan tadi ya, baik isu gitu ya, baik fenomena, baik peristiwa gitu. Karena memang pantomim itu akan membicarakan tentang manusia, pantomim akan membicarakan tentang kehidupan gitu ya, gitu. Alam dan mereka yang tidak bisa berbicara atau bersuara gitu. Nah, makanya tadi pantomim juga bisa menjadi alat perlawanan gitu ya, gitu. Tapi dengan sasaran yang tepat gitu ya. Nah, itu juga bagian dari bagaimana kita di hidup ini kan punya dua ya, bahasa verbal dan non verbal. Iya. Nah, pantomim masuk ke bahasa non verbal gitu, melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah gitu ya. Nah, bisa menyampaikan itu gitu. Ya mau tidak mau, bila bahasa lisan atau verbal ini tidak cukup, nah ada gerakan lewat non verbal tadi, Oke. gestur gitu, Dari gestur mimik gitu. wajah. Baik. Jadi memang yang ditonjolkan dari pantomim itu sendiri gesturnya gitu ya, sama Iya, mimik betul. wajahnya gitu Betul. ya. Nanti di sana banyak juga simbol-simbol gitu ya, ekspresi sosial masyarakat gitu ya, ekspresi orang sedih, marah, geram dan sebagainya gitu. Nah, karena memang disitulah pantomim bisa menjadi jembatan untuk kemanusiaan. Oh, baik. Nah, ngomong-ngomong terkait itu ya Pak, tadi kembali lagi, apakah ada tema-tema khusus yang memang Bapak sangat concern gitu di isu Iya. itu, atau
gimana nih Pak? Iya, jadi itu juga bagian dari kerja-kerja kerja-kerja budaya, kerja-kerja kekaryaan gitu ya, yang dimana ini harus disampaikan. Nah, banyak isu-isu yang tenggelam gitu ya, di masyarakat. Nah, saya angkat kembali untuk apa? Ini belum kelar semuanya, belum selesai, belum mencapai apa yang diatur oleh masyarakat gitu. Nah, itu kan tidak mudah ya, perlu riset, perlu juga ke lapangan, perlu mengecek ulang dan sebagainya. Nah, makanya itu perlu juga membaca kembali sejarah dan validasi yang memang benar tepat narasumber dan titik di mana kita akan mempergunakan katakanlah mengkampanyekan apa tema tersebut. Ada hal yang menarik juga nih Pak, ada yang dari teman saya tuh pernah melihat Bapak di aksi Kamisan gitu ya Pak. Dan dari tulisan beliau saya membaca bahwa Bapak yang menginisiasi dari aksi Kamisan di Bandung itu. Nah, saya tertarik untuk tahu bagaimana awal mula aksi Kamisan itu bisa berjalan sampai sekarang, kan udah lama banget gitu ya Pak. Dan untuk teman-teman pers mahasiswa juga itu sangat terkenal, setiap hari Kamis kita selalu menunggu-nunggu aksi Kamisan itu gitu. Nah, saya pengen tahu perjalanannya itu seperti apa gitu. Iya, jadi aksi Kamisan ini saya buat secara inisiatif dan organik ketika saya melihat salah satu koran di salah satu koran yang dimana aksi Kamisan ke-300 masih didiamkan oleh negara gitu ya. Padahal mereka menyuarakan tentang pelanggaran HAM gitu ya. Gitu, sangat diurgensi gitu ya. Gitu. Impunitas masih ada dan sebagainya. Keluarga korban masih menanti keluarganya di rumah, masih menuntut, dan itu terjadi di keluarga korban yang ada di Jakarta. Nah, saya kepikiran waktu itu bagaimana ketika buat di Bandung gitu. Nah, saya buatlah dengan komunitas saya Pantomim gitu, melalui Pantomim Kamisan. Nah, secara berjalan dengan Pantomim Kamisan di 2013, tepatnya di 18 Juli 2013. Nah, sepanjang jalan dengan nama Pantomim Kamisan sekitar Kamisan ke berapa puluh, nah itu banyak yang datang dan berpartisipasi gitu. Jadi di luar dari komunitas itu sendiri. Betul, gitu? Di luar itu baik mahasiswa, jurnalis, aktivis juga gitu ya, masyarakat sipil dan sebagainya terlibat. Nah, di sekitar 20-an baru berubah namanya dari Pantomim Kamisan menjadi Aksi Kamisan Bandung gitu. Nah, itu juga satu upaya bagaimana aksi Kamisan yang diinisiasi oleh seniman dan organik ini ada prosesnya gitu. Dari Pantomim Kamisan menjadi Aksi Kamisan, bukan langsung tiba-tiba menjadi Aksi Kamisan gitu ya. Nah, ternyata ada sejarah kelahiran yaitu Pantomim Kamisan kemudian menjadi Aksi Kamisan Bandung. Iya, betul. Terkait sampai hari ini udah 10 tahun lebih. Udah lama banget ya Pak. Karena saya baru tahu aksi Kamisan itu baru setahun yang lalu mungkin. Iya, belum lama gitu. Itu pun dari teman-teman saya. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga terkait fungsi dari aksi Kamisan itu untuk mengangkat isu-isu HAM gitu khususnya. Nah, selama 10 tahun perjalanan aksi Kamisan ini apakah sudah ada dampaknya gitu Pak yang terlihat dari si Kamisan itu yang sudah terselenggara gitu? Iya, aksi Kamisan itu kan bisa bilang dampaknya akan berbagai macam spektrum gitu ya. Nah, yang pertama adalah kesadaran orang terkait dengan kemanusiaan itu gitu ya. Gitu, akhirnya orang sadar, dan juga bagaimana representasitas negara gitu ya terhadap gerakan sipil ini gitu ya. Nah, ini memang aksi Kamisan ini dampaknya spektrum kemana-mana, karena memang saya juga, karena aksi Kamisan Bandung adalah organik, itu dia akan saya dulu juga masuk ke beberapa kampus untuk mengkampanyekan itu, memperkenalkan Kamisan ada di Bandung. Nah, karena sifatnya adalah gerakan yang organik gitu, milik siapa saja gitu. Nah, dampak tersebut bisa dilihat dengan salah satunya adalah arsip-arsip yang memungkinkan bisa lewat di digital gitu. Sebenarnya melalui skripsi mahasiswa, tesis mahasiswa. Nah, itu dampak gitu. Ternyata memang punya bobot pengetahuan, punya bobot keberlanjutan untuk bisa dipelajari gitu. Nah, ada apa? Ada movement dan gagasan di sana, ada gerakan dan gagasan gitu. Nah, itu memperkuat gitu, dampaknya bisa kemana-mana, terutama dengan jumlah orang gitu ya. Gitu. Dan investasi itu terus berlanjut gitu. Bahkan ibaratnya
banyak berbagai macam bentuk ya, kayak seni pertunjukan, ada pantomim juga, sastra gitu ya. Terus ya baca puisi lah ya, musik dan sebagainya. Nah itu elemen-elemen yang hadir di Kamisan untuk menggugah gitu, untuk menggugah masyarakat terkait dengan kesadaran bahwa kemanusiaan kita belum selesai, belum beres, juga pelanggaran-pelanggaran belum tuntas gitu ya. Dari 65, dari Trisakti, Semanggi sampai hari ini Kanjuruhan dan sebagainya gitu. Termasuk juga penggusuran di beberapa titik di Bandung gitu. Itu juga disuarakan oleh aksi Kamisan Bandung gitu. Nah ini juga upaya untuk bagaimana merawat ingatan itu gitu ya. Nah merawat ingatan yang banyak ini, kompleks ini, bahwasannya juga salah satu adalah adanya impunitas, yaitu pengadilan tanpa peradilan gitu ya. Pengadilan Tanpa peradilan gitu, yang terjadi di Indonesia. Kemudian saya semakin laten gitu ya. Terus juga rejim juga semakin represif dan intimidatif ya terhadap warga sipil gitu ya. Nah itu juga menjadi salah satu fokus utama bagaimana Kamisan bisa menyuarakan ekspresi, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat warga sipil. Tadi Bapak sempat mention tentang represivitas gitu. Yeah. Nah, saya ingin bertanya juga, sebagai seorang seniman gitu kan, ada yang bilang bahaya gitu sebagai seorang seniman di Indonesia, dan di situ pun Bapak sebagai seniman membawakan isu-isu yang sensitif juga gitu. Nah, apakah Bapak sendiri dan teman-teman komunitas gitu seniman pantomim itu yang melaksanakan banyak hal ini, apakah pernah mendapatkan intervensi atau represif gitu, aksi represivitas dari pihak-pihak ya yang aparat gitu? Jelas ya, jelas. Oh, pernah? Ya, pernah. Ya, jadi jelas karena memang itulah resiko yang harus diterima. Nah, karena salah satu adalah iklim di Indonesia, iklimnya tidak mengadvokasi seniman, gitu ya. Nah, adapun upaya-upaya itu tapi tidak masih belum berjalan penuh gitu. Itu yang pertama adalah advokasi, karena penting sekali untuk mengadvokasi seniman, karena seniman juga melakukan kerja-kerja yang berisiko gitu ya, lewat karya-karyanya, kerja-kerja yang vital sekali gitu ya, untuk mengkritik itu mengingatkan atau mengevaluasi dan sebagainya lewat karya-karyanya, baik teater, sastra dan sebagainya, seni rupa dan sebagainya, musik juga ya termasuk. Nah itu riskan, jadi memang kerja-kerja yang riskan perlu juga advokasi. Nah di sini kadang kalau Kemen Indonesia tadi menjadi seniman Indonesia itu ada kerentanan gitu. Nah menjadi seniman Indonesia kerentanan, menjadi seniman Indonesia beresiko besar karena itu tadi ada hal-hal yang belum diupayakan, itu advokasi. Kalau boleh nih Pak diceritain satu gitu pengalaman yang mungkin sangat membekas selama Bapak bergelut di dunia seni pantomim dan ya tadi mengadvokasi teman-teman masyarakat untuk aware terhadap isu-isu yang ada gitu. Iya, salah satunya adalah waktu saya melakukan berarti perayaan Hari Tubuh ya, waktu itu saya bikin peringatan itu. Jadi selama bulan Maret itu, kalau Kinan tahu, itu ada sekitar 27 perayaan peringatan nasional dan internasional. Nah, saya buat di Jalan Asia Afrika. Saya hanya waktu itu pengen ngomong tentang Ekspalaguna, gitu ya. Nah, jadi memang itu ada bentuk representativitas seniman diolok-olok, seniman bilang tidak beretika, dan orang gila dan sebagainya lah. Nah, atau saat itu setelah ada bentuk representasi, saya modusnya penculikan dibawa oleh beberapa intel dengan mobil mewah. Nah itu saya ditangkap lah istilahnya gitu. Ditangkap atau diamankan untuk diminta keterangan gitu. Itu cukup menarik juga ya itu. Mungkin udah beberapa tahun yang lalu berarti itu 2016. Oh udah cukup lama berarti ya. Iya, dan sekarang pun ya masih seperti itu terjadi. masih sama. Oh masih terjadi. Oke. Setelah tadi kita membahas mungkin sejarah awal mula dari ada si aksi Kamisan, seni pantomim dan lain-lain, aku mau bertanya apakah si seni pantomim itu dari seninya aja deh, seninya dan khususnya seni pantomim apakah efektif gitu Pak untuk bisa memberitahu tentang isu-isu yang ada gitu, apakah berjalan dengan lancar, apakah bisa diterima dengan baik dan cepat gitu? Iya, sangat efektif ya. Cuman kalau diterima dengan baik dan cepat,
itu proses ya. Gitu. Jadi memang bagaimana masyarakat Indonesia juga kita lihat belum apresiasi terhadap seni-seni lainnya juga, gitu, termasuk pantomim lagi. Nah, itu juga perlu upaya atau proses panjang. Tapi jauh ini karena pantomim juga bagian dari gerakan seni protes global, gitu ya. Gitu. Yang dimana ini juga berkaitan dengan dunia internasional. Gitu. Nah, dunia global itu sendiri. Gitu. Jadi memang seni ini sangat efektif untuk melakukan aksi-aksi tadi, aktivisme dan sebagainya. Gitu. Selain juga kita berorasi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Gitu. Jadi melalui gerakan pantomim ini sangat efektif. Untuk yang pertama adalah ini yang selalu saya jawab adalah pantomim itu adalah seni mengalihkan dunia. Gitu. Seni mengalihkan. Iya, seni mengalihkan dunia, seni mengalihkan perhatian gitu ya. Itu dia akan teralihkan perhatiannya sejenak untuk fokus pada satu persoalan, permasalahan gitu ya. Ya makanya tadi terkait dengan kayak kamisan, saya pantomim kamisan itu semua teralihkan gitu. Gitu. Sampai hari ini lah gitu ya. Kamisan ada di Bandung dengan regenerasi yang berkelanjutan gitu. Jadi memang pantomim itu efektif karena pantomim itu bagian dari kehidupan kita. Coba bayangin nih kalau sehari-hari kita tanpa kata-kata gitu. Gitu kita lapar kita kan marah. Iya tuh. Gitu ya. Akan geram, lapar nih. Gitu kan. Nah, atau ketika kita mengungkapkan sesuatu gitu. Nah, itu akan dilakukan oleh gestur kita kan gitu ya. Gitu. Lewat imajinasi gitu ya. Ingin apa, ingin mencapai apa atau menggapai apa atau ingin sesuatunya apa, seolah ada tapi tidak ada gitu. Nah, pantomim menciptakan dunia itu gitu. Karena dia memang seni yang berdiri sendiri, seni yang sangat militansi, punya daya militansi yang kuat untuk bisa berbagi tentang pemikiran-pemikiran dan cara-cara kerjanya gitu. Oke. Setelah tadi berbicara tentang represivitas dan lain-lain gitu, bagaimana cara Bapak sendiri untuk menjaga semangat itu selama 10 tahun ini nih Pak? Perjalanan yang cukup panjang juga gitu dengan berbagai tantangan. Betul, salah satunya adalah kita harus ikhlas ya. Gitu. Ikhlas, tulus, bekerja bukan hanya melihat materi gitu. Gitu. Dan kalau kita nggak tulus dan ikhlas dan mengerjakan yang menjadi kerja-kerja kebudayaan ini gitu. Nah, kita akan teralihkan dengan hal-hal lain gitu. Salah satunya adalah bagaimana bertahan untuk bisa merawat kehidupan itu sendiri gitu. Karena kan ruang-ruang itu kan ada kehidupannya gitu. Hak hidup, hak Anda bernafas, hak Anda berekspresi, mengungkapkan pendapat, pikiran dan sebagainya. Hak Anda untuk kritis dan sebagainya gitu. Oke, setelah tadi banyak yang dibicarakan gitu Pak, mungkin aku mau tahu harapan Bapak untuk kedepannya untuk mungkin aksi kamisan ini dan atau Bapak punya harapan-harapan yang lain dan ingin mengeluarkan hal-hal yang lebih booming lagi gitu Pak, mungkin harapannya bagaimana kedepannya? Iya, harapan saya dengan adanya bentuk gerakan melawan lupa ya dan aktivisme melalui aksi kamisan ini ataupun adanya seni yang melakukan bentuk-bentuk perlawanan gitu ya. Nah, itu harapannya adalah semoga seni-seni bisa tumbuh menyebar, tetap kritis dan bisa mencakup apa yang untuk mereka yang tidak bisa bersuara gitu. Mungkin terakhir Pak, untuk closing statement dari Bapak untuk teman-teman Gen Z gitu, teman-teman yang masih muda untuk closing statement dari Bapak untuk lebih bisa peka gitu terhadap sekitar, terhadap apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Iya, jangan lengah teman-teman karena dunia ini dunia yang penuh dengan kejutan dan kita harus bersiap hadapin dengan keberanian. Oke, penuh dengan kejutan gitu. Ya, jadi saya menantikan saya akan menantikan tujuan kejutan itu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang tadi kan bincang-bincang singkat ya, dan ini pun singkat gitu karena waktu juga sudah sangat mepet gitu. Terima kasih Pak Wanggi gitu sudah menjawab semua
kebingungan saya selama ini gitu, apalagi tentang tadi hal yang menarik untuk saya aksi kamisan dan lain-lain gitu. Terima kasih sudah menjawab semuanya. Ya. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lain Amin. gitu. Semoga nanti juga saya bisa ketemu di aksi kamisan nanti dengan Ya. apa mungkin saya akan menyapa gitu. Betul, siap. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan Hatur hadir. nuhun. Ya, Hatur terima kasih nuhun. banyak, Ya. Pak. Siap. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa aku dan Pak Wanggi sampaikan untuk di bincang-bincang kali ini. Semoga teman-teman dapat teredukasi dan terhibur dengan obrolan kita sekarang gitu. Terima kasih semuanya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.